Anies, Adinda ini 5 tahun Anda akan bukan tempat yang nyaman untuk mengurus negeri. Tetapi kalau bisa diselesaikan, merupakan heroes dan pahlawan kemanusiaan. Berutang gampang, tapi yang susah membayar utang. Kita diwariskan untuk membayar utang. Tapi pahlawan yang sebenarnya dia menyelesaikan soal. Pemberani yang sebenarnya dia berani untuk tampil menyelesaikan persoalan. Itulah harapan kita semua. Marilah kita bicara ke PKS bagaimana partai Islam. Jadi bukan hak di samping berbicara senasional, harus berbicara keumatan. Dan Anies, Anda berutang sama PKS. Anda dipilih pertama jadi gubernur oleh PKS dan Gerindra. Sekarang Anda didukung lagi oleh PKS. Anda berutang banyak. Dan utang itu dibayar bukan dengan uang. Tapi kalau Anda yang berhasil, Anda harus selesaikan masalah ini. Itulah utang yang harus dibayar ke PKS dan seluruh rakyat. Terima kasih. Jadi harus melakukan perubahan itu yang positif. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ra'd surat ke-13 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa, suatu kaum, kecuali bangsa dan kaum tersebut mau merubah nasibnya. Perubahan merupakan keniscayaan. Olehnya itu kita juga arah dari perubahan yang kita inginkan tetap menjaga persatuan, tidak ingin bermusuhan. Setiap pemimpin pasti melakukan 3 hal. Apakah dia RT1, gubernur, bupati, wali kota. Yang pertama, program-program yang sukses dan berhasil. Yang kedua, ada kekurangan di sana sini. Yang ketiga ada penuh kepada Mas Anies sebagai baca pres untuk menentukan pasangannya, cawapresnya sendiri. Mengapa? Karena jangan sampai seperti ada kawin paksa misalnya begitu, atau justru tidak memberikan kesempatan kepada capres untuk memilih siapapun yang dianggap memiliki visi yang sama, memiliki integritas dan kapasitas yang diharapkan mampu menjadi sebuah pasangan yang duit tunggal yang mencapai kemenangan bersama. PKS siap all out menangkan bakal capres Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Dikutip dari liputan6.com Jakarta, Presiden PKS Ahmad Sayhu menyatakan partainya siap berjuang memenangkan Anies Rashid Baswedan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan Sayhu saat memberikan sambutan dalam puncak milad ke-21 PKS yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam momentum yang berharga ini di hadapan Anies Baswedan sebagai bakal capres, serta di hadapan para petinggi partai dan tokoh bangsa, saksikanlah bahwa struktur, kader, dan simpatisan di seluruh Indonesia insya Allah siap berjuang secara all out, berkorban secara totalitas untuk kemenangan PKS dan kemenangan saudara Anies Rashid Baswedan dalam Pilpres 2024. Ujar Sayhu Sabtu 20 Mei 2023. Dia kemudian menggelorakan semangat dukungan ke seluruh kader PKS yang hadir di Istora Senayan, Jakarta Pusat untuk memenangkan bakal capres Anies Baswedan. Apakah saudara siap menangkan PKS dan Anies? Tanya Sayhu. Siap, timpal kader PKS. Apakah siap menangkan PKS? Tanya Sayhu lagi.
Siap, jawab kader PKS lagi. Meski begitu, Saihu mengakui jika memenangkan Pilpres maupun pemilihan legislatif Pileg tak semudah yang dibayangkan. Saihu melaporkan pada pemilu 2019 PKS mendapatkan 8,21% perolehan suara. Insya Allah pada pemilu yang akan datang target minimal 15% bisa kita capai. Tentu saja kita yakini bahwa perjuangan ini tidaklah mudah. Ujian dan tantangan terasa semakin berat, jelas Saihu. Sebelumnya, bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan hadir dalam puncak milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera PKS yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu 20 Mei 2023. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyebut tidak ada agenda pengumuman sosok pendamping Anies Baswedan. Menurut dia, nama-nama bakal cawapres dibahas setelah peresmian sekretariat bersama Sekber. Kayaknya bukan waktunya untuk mengumumkan cawapres hari ini. Cawapres itu kan terbentuk setelah Sekber diumumkan. Pasti bersama Sekber itu. Semoga sudah ada nama cawapresnya, kata Abu Bakar kepada wartawan Sabtu 20 Mei 2023. Abu mengatakan pengumuman Sekber KPP dijadwalkan antara Juni atau Juli 2023. Enggak bakal lari dari bulan itu, hilalnya akan datang pada waktunya, ujar dia. Lebih lanjut, Abu menjelaskan PKS sebenarnya lebih senang jika bakal calon presiden capres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto mengumumkan lebih awal sosok cawapresnya. Jadi misalkan saudara kita Mr. GP sudah dapat siapa, Mr. Bowo misalkan dapat siapa, nah kita senang, ucap dia. Menurut Abu, terungkapnya sosok pendamping Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dinilai bisa keuntungan tersendiri bagi Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Artinya sudah kelihatan, oh begini, terang Abu. Abu mengatakan PKS sangat mengharapkan pemilihan presiden 2024-2029 diikuti 3 pasang capres-cawapres. Artinya kita berharap demokrasi ini berjalan dengan baik dengan 3 paslon ya, dan saya berharap suasana 14 Februari 2024 dari start sekarang sampai hari kejadiannya, pelaksanaannya tidak ada hal-hal yang menyeramkan, menegangkan, menakutkan, tetapi suasana pesta demokrasi yang berbahagia, enjoy dan senang, tandas dia. Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera PKS menggelar syukuran dari acara puncak miladnya ke-21 di Istora Senayan, Jakarta. Hari ini Sabtu 20 Mei 2023. Acara milad 22 PKS bertemakan semangat perubahan untuk persatuan. Hal ini tema milad selaras dengan nama koalisi besar yang mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden RI 2024, kata Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi dalam siaran pers diterima Jumat 19 Mei 2023.